Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, mari pembelajaran jarak jauh kali ini kita lanjutkan kembali dengan materi lompat jauh. Namun, sebelum kami membahas materi lompat jauh, kami ingin mengajak kepada anakku semuanya untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan di mana saja dan kapan saja, agar kita semua terhindar dari penularan virus COVID-19. Mudah-mudahan wabah virus COVID-19 ini segera sirna dari Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya, sehingga proses pembelajaran kita dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Baiklah, sebelum kita bahas tentang lompat jauh, kami sampaikan dulu tentang pembagian olahraga atletik, karena lompat jauh adalah merupakan bagian dari atletik. Atletik dibagi dua nomor, yaitu satu nomor lapangan dan yang kedua adalah nomor lintasan. Nomor lapangan juga dibagi dua, yaitu lempar dan lompat. Sedangkan yang termasuk lempar antara lain adalah lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, dan lontar martil. Kemudian yang termasuk lompat yaitu lompat jangkit, lompat galah, lompat tinggi, dan lompat jauh. Kemudian untuk nomor lintasan, ini juga dibagi dua, yaitu jalan dan lari. Jalan ini ada jalan cepat, kemudian lari. Lari berdasarkan jaraknya dibagi menjadi tiga, yaitu jarak pendek, jarak sedang, dan jarak jauh. Yang termasuk jarak pendek yaitu antara lain 100 meter, 200 meter, 400 meter, dan lari estafet 4 kali 100 maupun 4 kali 400. Kemudian untuk yang jarak sedang atau menengah yaitu 800 meter dan 1500 meter. Kemudian yang terakhir adalah jarak jauh. Yang termasuk lari jarak jauh adalah 5000 meter atau 5 km, 10.000 meter atau 10 km, dan ada maraton. Maraton yang sebenarnya itu adalah 42,195 km atau 42.195 meter. Baik, yang kita bahas hari ini adalah lompat jauh. Kita sering mendengar istilah lompat dan loncat di dalam olahraga. Antara lompat dan loncat ini merupakan dua hal yang ada persamaan dan perbedaannya. Persamaannya adalah sama-sama mendorong badan ke depan. Kemudian perbedaan yang nampak pada olahraga terletak pada tumpuannya, yaitu lompat tumpuannya satu kaki. Contohnya lompat jauh, lompat tinggi, dan sebagainya. Jadi kalau ada yang mengatakan loncat tinggi atau loncat jauh, ini kurang tepat. Kemudian kalau loncat, ini tumpuannya dua kaki. Contohnya loncat harimau, loncat kangkang, dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan juga lompat harimau atau lompat kangkang. Ini juga kurang tepat. Berikutnya kita teruskan pada pengertian lompat jauh. Lompat jauh adalah suatu bentuk gerakan melompat
mengangkat kaki ke depan atas dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara. Kemudian tujuan dari lompat jauh. Dilihat dari judulnya saja udah lompat jauh. Tentunya tujuannya adalah untuk melakukan lompatan sejauh-jauhnya. Agar dapat memperoleh hasil yang optimal, pelompat harus memiliki kekuatan, daya ledak, kecepatan, ketepatan, kelenturan, dan koordinasi gerakan. Berikutnya adalah tahapan di dalam lompat jauh. Tahapan di dalam lompat jauh ada 4 yang harus dilakukan secara urut, yaitu 1 adalah awalan, 2 tolakan atau tumpuan, 3 sikap badan di udara, yang terakhir atau yang keempat adalah sikap mendarat. Mari kita bahas satu demi satu secara singkat tahapan demi tahapan tersebut. Yang pertama adalah awalan atau ancang-ancang. Caranya antara lain, semakin dekat dengan balok tolak, larinya semakin cepat. Jangan mengubah langkah kaki. Kemudian 4 langkah terakhir sebelum melakukan tolakan, langkah harus diperpanjang dan dipercepat. Kemudian jarak awalan 45 meter. Perlu diketahui bahwa di dalam lompat jauh itu ada 2 kecepatan, yaitu kecepatan horizontal dan kecepatan vertikal. Kecepatan horizontal dihasilkan dari awalan, sedangkan kecepatan vertikal dihasilkan dari kekuatan kaki tolak. Tahapan yang kedua adalah tolakan atau tumpuan. Yang harus diperhatikan di dalam menolak adalah kaki tolak menggunakan kaki terkuat, dan yang terpenting lagi kaki tolak jangan sampai melebihi balok tolak. Agar lebih jelasnya, coba kamu perhatikan gambar yang sudah anak-anak lihat di dalam tayangan video ini. Tahapan yang ketiga yaitu sikap badan di udara. Sikap badan di udara tergantung dari gaya yang digunakan. Di dalam lompat jauh ada 3 macam gaya, yaitu 1 gaya jongkok, 2 gaya jalan di udara, 3 gaya menggantung atau melenting atau hang style atau snapper. Untuk kelas 9 yang kita bahas adalah lompat jauh gaya menggantung. Sikap badan di udara gaya menggantung yaitu kedua tangan lurus ke atas di samping telinga, selanjutnya diayunkan ke depan. Tahapan yang keempat atau terakhir adalah sikap mendarat. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Untuk cara mendarat pada lompat jauh, yaitu mendarat harus dengan 2 kaki terlebih dahulu dengan kedua lutut ditekuk atau sedikit ngeper. Kemudian, apakah mendarat selain kaki terlebih dahulu itu dikenakan diskualifikasi? Tidak. Kenapa harus kaki terlebih dahulu yang mendarat? Ini tujuannya di samping hasil lompatan mungkin akan lebih jauh, juga untuk menjaga keselamatan si pelompat. Kemudian yang terakhir adalah tentang peraturan perlombaan lompat jauh
Antara lain, panjang lintasan untuk awalan itu 45 meter dengan lebar 1,22 meter atau 122 cm. Itu sama dengan lebar masing-masing lintasan untuk lomba lari jarak pendek. Kemudian ukuran balok tolak atau balok tumpu, panjangnya ini 1,22 meter, sama dengan lebar lintasan lari lagi. Untuk lebarnya 20 cm dengan ketebalan 10 cm. Balok tumpu atau balok tolak dipasang minimal 1 meter dari bak pasir untuk pendaratan. Sedangkan ukuran bak pendaratan lebar 2,75 meter dan panjang 10 meter. Kemudian untuk menentukan juara, apabila peserta perlombaan lebih dari 8, maka setiap peserta diberi hak melompat 3 kali secara bergiliran. Kemudian diambil 8 terbaik. Mereka yang termasuk 8 terbaik tersebut diberi hak melompat lagi 3 kali. Dan yang hasil lompatannya terjauh itulah sebagai juara atau terbaik. Namun bila pesertanya hanya 8 atau kurang, maka semua peserta langsung diberi hak melompat 6 kali secara bergiliran. Semua lompatan yang sah diukur, lompatan terjauhlah sebagai juaranya. Namun jika terjadi hasil sama, untuk menentukan juara adalah lompatan kedua yang jauh. Dan jika lompatan kedua masih sama lagi, maka yang digunakan untuk menentukan juara adalah lompatan ketiga dan seterusnya. Sekian pembelajaran lompat jauh kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Semoga diberi kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.